Film diawali di sebuah tempat yang gelap dan sepi. Terlihat seorang pria sedang disiksa dan seorang gadis remaja menangis sedih. Di sana para penculik sedang membuat video untuk meminta uang tebusan jika ingin putrinya selamat. Sebagai tanda peringatan, mereka menghabisi si pengawal gadis. Video itu dilihat oleh sekelompok orang. Mereka adalah kelompok tentara bayaran yang bernama Wolf Hunting. Mereka mendapatkan misi untuk menyelamatkan putri perusahaan Nas. Perusahaan Nas ingin putrinya dikeluarkan dengan selamat. Penculiknya adalah organisasi yang bernama Devil yang sangat terkenal di wilayah Afrika. Kelompok mereka terdiri dari beberapa orang. Ada Cajing sebagai ketua tim, Tony, Saul, Margot, Ma, Dailan, Matthew, Achen, Wei, dan Fever. Mereka harus menyelamatkan anak itu hidup-hidup. Mereka menyusun rencana untuk menyerang markas Devil, tempat anak itu ditahan. Mereka juga menyiapkan para sniper untuk melindungi anggota lain yang menyamar. Mereka harus sangat berhati-hati. Markas itu sangat berbahaya dan orang-orang di sana selalu berjaga dengan senjata lengkap. Setelah semua perlengkapan mereka siap, Cajing membagikan perang anggotanya masing-masing. Mereka akan masuk dengan kamuflase. Beberapa anggota Wolf Hunting melakukan penyamaran dan melumpuhkan anggota Devil di terowongan. Sedangkan Cajing dan Tony bertugas sebagai sniper yang melindungi anggota yang lain dari jauh. Saat mereka ingin memasuki markas, mereka hampir saja ketahuan. Untunglah penjaga ini hanya memarahi mereka yang menumpahkan beras yang dibawa, lalu mereka berhasil masuk. Please collect it quickly. Oh, I'm sorry. Begitu berhasil, Cajing kembali membagi tugas. Margot, Achen, dan Yegui ditugaskan untuk menyelamatkan putri perusahaan Nas. Ma ditugaskan untuk melindungi. Matthew dan Dairan ditugaskan untuk memasang bom dan mengalihkan perhatian. Achen, Yegui, lalu Viper dan Saul ditugaskan untuk menerima target. Mereka lalu membawa stok makanan itu ke dalam dan mencoba berbaur, lalu meletakkan bom di beberapa titik. Margot dan yang lainnya berhasil menemukan anak yang mereka cari. Tapi ternyata ada dua anak lain yang sedang disandera oleh organisasi Devil. Cajing memerintahkan Margot untuk menyelamatkan dua anak itu juga. Tapi Tony menentang perintah Cajing karena ini tak sejalan dengan misi utama. Cajing tak mendengarkan komplain itu. Dia berjanji untuk bertanggung jawab atas dua anak itu. Akhirnya Margot menyelamatkan putri perusahaan Nas dan membawa dua anak lainnya. Saat mereka ingin keluar, mereka ketahuan oleh salah satu anggota Devil dan aksi tembak-menembak tak bisa dihindari. Tony dan Cajing berusaha melindungi anggota mereka dari jauh dan ikut menembak menghabisi banyak penjaga. Margot berusaha untuk membawa kabur anak-anak itu, tapi dia terjebak. Satu persatu anggota organisasi Devil berusaha dihabisi, tapi jumlah mereka sangat banyak, sehingga membuat kelompok Wolf Hunting sangat kesulitan. Mereka pun mulai meledakkan beberapa bom.
Dalam serangan itu ada anggota Cajing yang terluka. Selain itu, dua anak yang ingin mereka selamatkan juga kabur dari sana. Posisi mereka semakin kesulitan, namun tiba-tiba kemudian mobil berhasil dihidupkan dan dijalankan, namun makin banyak anggota Devil yang datang. Margot berhasil membuat target ke mobil mereka. Semua anggota berhasil masuk ke mobil, lalu Tony menembaki bom dan untunglah semua anggota mereka berhasil selamat, meskipun dua anak Sandra tadi kabur dan tak selamat. Mereka pun berhasil kabur dari sana. Begitu mereka kembali ke markas, Cajing langsung mengajak Tony bicara. Cajing menyayangkan pilihannya yang tak ingin menyelamatkan dua anak tadi. Tony beralasan hanya fokus pada misi utama dan itu aturannya. Jika dia tidak menembak, mereka semua akan meninggal. Dia menyalahkan kaptennya Cajing yang hanya peduli pada masalah moral. Di sana Cajing memarahinya apa dia tak mau lagi mematuhi perintah komandan, tapi Tony tetap tak mau terima dan mereka pun berdebat. Tidak lama kemudian, Margot mendatangi mereka melaporkan kalau markas meminta mereka untuk kembali dan melanjutkan untuk misi selanjutnya. Cajing menerima pesan itu dan dia memerintahkan Tony untuk keluar dan diberi cuti sementara. Di sini Tony tak terima dengan keputusannya, tapi Cajing tak peduli dan beranjak pergi dari tempat itu. Beberapa bulan kemudian, Cajing, Margot, dan Piver ditugaskan untuk sebuah misi kembali di dataran perbatasan Tiongkok. Mereka menargetkan seseorang yang akan melakukan transaksi. Cajing dan Margot sudah siap di posisinya. Pepper dan Saul mendukung dari tempat lain. Dua mobil pun datang. Mereka akan melakukan transaksi di tempat ini. Beberapa orang turun dari mobil. Namun tiba-tiba ada seorang sniper dari bukit seberang yang menyerang Cajing dan Margot berhasil melindunginya. Tubuhnya terkena tembakan, sementara itu Cajing langsung mengamankan Margot lalu meminta Saul untuk menembak target. Saul berhasil menembak dan menghentikan mobil itu. Kemudian Piper mengalihkan target. Piper segera bergerak, tapi sniper lawan segera menembakinya. Di sana Saul berhasil turun dan menghabisi target dan Cajing juga menembak melukai sniper musuh. Sniper musuh merasa misinya gagal dan segera ingin pergi dari sana. Cajing pun mengejarnya. Mereka terlibat aksi kejar-kejaran dan Cajing sampai harus menabrakkan motornya ke orang ini. Tiga tahun setelahnya, di sebuah desa terpencil di pinggiran Tiongkok, kini Cajing tak lagi bergabung dan berhenti menjadi tentara bayaran. Cajing memilih hidup tenang di pedesaan. Meskipun begitu, hari-harinya selama menjadi tentara bayaran terus membayangi pikirannya. Seorang gadis tiba-tiba mengagetkannya dan gadis ini bernama Suya. Ia adalah calon istrinya. Cajing sekarang sedang sibuk untuk menyiapkan pernikahannya. Suya di sana memilih foto-foto yang bagus untuk pernikahannya. Gadis ini menerima Cajing apa adanya walaupun dia tahu masa lalunya. Di saat itu mobil datang mendekat ke sana dan Cajing siap dengan senjatanya. Ternyata itu adalah Tony. Tony segera naik dan berbicara soal banyak hal. Ia juga menceritakan bahwa kelompok Wolf Hunting sudah dibubarkan sejak kepergiannya Margot selamat dari penembakan dan menghilang entah pergi kemana. Tapi dia tak pernah menyalahkan Cajing. Tujuan Tony mendatanginya adalah ingin mengajaknya untuk melakukan sebuah misi.
Misi itu bertujuan untuk mencegah sebuah penyebaran virus yang dibuat oleh sekelompok devil yang mereka hancurkan dulu. Virus itu bernama BT dan sudah menyebar ke banyak negara. Penyebaran virus itu ada kaitannya dengan kelompok ini. Mereka ingin memonopoli obat-obatan untuk mengatasi virus ini. Jadi kelompok yang akan dibentuk Tony ingin menghentikan organisasi devil. Setelah menjelaskan tentang misi itu, Tony menawar Cha-Jing untuk bergabung. Dia sangat butuh bantuannya. Tapi Cha-Jing menolak tawaran Tony. Dia sudah lama meninggalkan kehidupan tentara bayaran. Cha-Jing hanya ingin fokus pada hidupnya dan keluarga baru yang akan dibentuknya. Dia sedang mempersiapkan diri untuk menikah. Tony berusaha membujuknya tapi tak berhasil. Tony akhirnya menyerah dengan tawarannya dan pergi dari tempat itu. Di sana Suya merasa ketakutan apabila Cha-Jing kembali ke masa itu. Namun di sini Cha-Jing menenangkan gadis ini. Dia berjanji bahwa dia tak akan kembali ke masa-masa itu. Kembali ke Tony, ternyata Tony tidak hanya mengajak Cha-Jing untuk bergabung dalam misinya. Fiver juga bersamanya. Tony juga mengajak Saul untuk ikut misi ini. Dia pasti menerimanya, tapi Tony memiliki rencana lain yang bisa membuat Cha-Jing terlibat. Sementara itu, Cha-Jing dan Suya menjalankan hari-hari mereka seperti biasa, yaitu mengembala hewan ternak. Dan tanpa disangka, di saat Cha-Jing sedang membuat kalung yang akan diberikannya pada Suya, ia menerima telepon. Cha-Jing langsung bergegas dan mendatangi Tony di markasnya. Semua tim Tony ada di sana termasuk Saul dan Fiver, dan Cha-Jing meminta Tony menjelaskan padanya bagaimana dia bisa tahu kalau Suya telah diculik. Tony mengaku dia memantau semua pergerakan organisasi devil. Dia curiga orang-orang devil mengintai setiap pergerakannya dan tahu ketika dia ke tempat Cha-Jing dan mungkin mereka melihat Suya. Dia memperlihatkan foto yang dikirim oleh kelompok devil. Tony berjanji pada Cha-Jing akan membawa Suya kembali dengan selamat. Saat Tony dan timnya akan bergerak, Cha-Jing memutuskan untuk ikut bersama mereka. Dia akan menyelamatkan calon istrinya. Markas inilah yang ditunjukkan oleh Tony sebagai markas kelompok devil. Mereka sudah di lokasi dan siap di posisi masing-masing dan akan menyelinap masuk ke tempat itu. Cha-Jing kembali menjadi sniper di misi ini. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa penjaga dan tim yang lain masuk melalui pagar kawat besi. Cha-Jing mulai menembak dan membuka jalan. Seluruh tim sudah berhasil masuk, tapi aksi mereka ketahuan. Di saat yang sama, seorang wanita yang juga berada di sana masuk ke kamarnya, tapi tiba-tiba alarm tempat itu berbunyi. Rupanya musuh sudah memantau mereka dari CCTV yang ada di sana. Wanita ini bernama Lucy. Lucy lalu segera ke ruang kontrol. Dia adalah salah satu pemimpin di sini. Selain itu, dia juga anak dari Profesor Tang yang meneliti virus. Dia memberi perintah di radio meminta semua anak buahnya bersiap. Lantas Lucy beranjak ke lab untuk memusnahkan semua bukti penelitian mereka di tempat itu. Profesor Tang segera membawa sampel penelitiannya. Lucy meminta ayahnya untuk pergi terlebih dahulu. Anak buahnya yang bernama Charlie yang akan mengawalnya, sementara dirinya akan berusaha mempertahankan tempat itu. Di sisi lain, Cha-Jing melindungi mereka dengan senapannya. Mereka masuk lebih dalam, kemudian melempar granat dan tembakan. Di sana, Saul segera bergerak maju dan menghabisi tentara musuh.